Karena Fatihah itu berangkat meninggalkan makhluk menuju Khalik. Itu isi Fatihah. Iyyaka na'budu, itu sudah hilang semua udah. Jadi kalau ada orang masih galau dengan makhluk, itu baca Al-Fatihah dan banyak-banyak baca Iyyaka na'budu aja, langsung hilang itu. Obatnya ada di Fatihah. Jadi beliau sebenarnya sudah kasih wirid obat itu Fatihah. Cuma mungkin ada beberapa guru itu nggak enak. Kamu baca Fatihah buat saya, itu nggak enak. Ya nggak sopan aja. Tapi murid harus tahu diri, Fatihahin gurunya, nggak mesti nunggu dia mati. Ya. Banyak yang nanya, loh kan masih hidup, kok kirim Fatihah? Emang kirim Fatihah untuk orang mati? Kita kirim Fatihah kan buat ruhnya, supaya kekayaan rohaninya melimpah kepada kita. Kalau tubuhnya nggak perlu kita Fatihahin, ya dia udah jatah sendiri sama Allah. Jadi Fatihahnya kita itu li faidir rahmah, supaya rahmat Allah yang ada dalam diri orang itu mengalir kepada kita. Itu rahasia Fatihah. Tapi bagi ahli thariqah disebut mahar berguru. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Subhana. Nah, kata Imam Suyuti, ay tanzih. Kata subhana itu menunjukkan kemaha sucian, maha hebat. Ya. Alladzi asra bi'abdihi, yang mengisrakan hambanya. Kata asra itu menunjukkan as-sayru laila, jalan di malam hari. Itu kalau mau lihat pemahamannya itu ada di syair Hayyul Hadi. Ya. Saya waktu di Jambi, di penutup saya menjelaskan tentang itu. Ya. Alladzi asra bi'abdihi laila. Nah, ini yang menarik dari Imam As-Sawi. Apa kata beliau? Coba perhatikan ya. Qauluhu bi'abdihi lam yakul binabiyhi wala birasulih. Perkataan Allah, maha hebat dia yang memperjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan binabiyhi wala birasulihi, bukan memperjalankan nabi, bukan memperjalankan rasul, tapi siapa yang diperjalankan? Hambanya. Apa maknanya? Nah, ini yang menarik di kitab ini. Isyaratun ila anna wasfal ubudiyyah akhassul awsaf, bahwa maqam ubudiyah itu adalah sifat paling istimewa. Karena tidak mungkin jabatan kenabian dan kerasulan itu melekat kecuali pada orang yang disebut abdun. Seandainya kerasulannya hilang, kehambaannya nggak hilang. Jadi abdun itu artinya apa? Hamba. Seandainya dia tidak lagi bertugas sebagai nabi, nabi yang masih hidup hari ini, Nabi Idris di langit keempat dengan tubuh buminya, kemudian Nabi Isa di langit kedua dan di bumi. Tapi ini riwayatnya ulama sufi sepakat, tapi ulama ahli hadis tidak sepakat. Ulama ahli hadis tahu hadisnya tapi meragukan wujudnya, yaitu Sayyidina Al-Khidir dan Sayyidina Ilyas, itu di bumi. Namun kalau ahli-ahli zikir, ahli-ahli rohani, mereka ketemu. Ya, apalagi di Mekah Madinah itu sering ketemu itu. Ya, apalagi antum naik ke Jabal Nur itu bisa ketemu tuh, salah satunya. Ya. Cuma kan sifatnya subjektif, sulit kemudian antum percaya kalau tidak mengalami. Karena dia subjektif. Subjektif itu personal, tergantung orang yang mengalami.
Maka jika ada orang yang mengingkari, ya nggak ada masalah juga sama kita. Dia nggak ngalamin, ya. Ini yang menarik kata beliau, ya. Akhassul awsaf wa ashrafuha, li'annahu idza sahhat nisbatul 'abdi li rabbih bihaitsu la yusyrik bihi fi ibadatihi lahu ahadan faqad faza wa sa'ida, ya. Karena kesuksesan seorang hamba menjadi hamba itu cuma ketika dia sukses menjadi abdun. Ya. Dalam ungkapan Imam Ibn Arabi, abdun itu disebut wilayah, kewalian. Ibn Arabi ini dituduh oleh Ibn Taimiyah mengatakan wali lebih tinggi dari nabi. Ternyata sekelas Ibn Taimiyah bisa salah baca yang bergelar Syekhul Islam itu. Syekhul Islam lo gelarnya, antum syekh apa? Ya kalau sekelas dia Syekhul Islam bisa keliru, apalagi kita gitu. Dan kita memaklumkan itu tidak ada masalah. Ternyata Ibn Arabi dalam Fususul Hikam di bagian Sayyidina Musa pernah membahas tentang bahwa wilayatul anbiya, itu yang ketinggalan. Kewaliannya seorang nabi, jadi nabi itu pasti wali. Itu a'la, lebih tinggi daripada kenabian dia dan kerasulannya. Nabi pasti wali, tapi tidak semua wali itu nabi. Tapi kalimatnya enggak diteruskan, kata Ibn Arabi dalam Fususul Hikam, ya. Apa kata dia? Kalau wali, tidak ada wali yang paling tinggi makomnya kecuali dia paling rendah dan dia 1 derajat atau sekian derajat di bawah nabi yang paling rendah. Ada wali paling tinggi. Siapa wali yang paling antum kenal? Namanya Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Qutub Ar-Rabbani. Itu beliau wali tertinggi, tetap saja jauh di bawah makom kenabian. Itu maksudnya. Ya, jadi al-walayah, kewalian itu alaqah khassah bainal abdi wa rabbih. Hubungan spesial antara sang hamba dengan Tuhan. Maka biasanya orang-orang yang kekasih-kekasih Allah itu namanya apa? Tapi kalau dia datang kepada Allah itu pakai nama kewalian. Nama kewalian itu pakai Asmaul Husna. Ada yang Abdus Sabur, berarti dia datang kepada Allah dengan bab kesabaran. Ada yang Abdul Razzaq. Orang ini tambah rezeki, enggak pernah membuat dia terhalang memandang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam kita ya. Ya, namanya Abdul Razak. Masya Allah. Panggilannya apa tadi? Ojak. Lalu beliau menyebutkan di sini banyak sekali, ya. Tapi yang mau saya ambil bagian itu aja. Bagian yang lain mau ngisahin Isra Mi'raj sampai 12 malam mau. Janganlah ya. Ya. Dan kajian saya sudah banyak tentang kisah itu. Hadis per hadis. Dari tahun ke tahun pakai Sahih Bukhari kita biasanya. Ya. Sekarang kita masuk ke hikam aja ya. Nah, menjelaskan jika kalimatnya tentang abdun, kehambaan, pada kita itu kewalian. Pada Rasulullah itu makom kehambaan, makom paling basic beliau. Bagi kita itu sudah paling tinggi, yaitu kewalian. Mungkinkah seorang umat Nabi Muhammad SAW mengalami itu? Mungkin nggak? Antum pengen Isra nggak? Isra itu tujuannya apa di ujung ayat? Linuriyahu min ayatina. Tapi ada di satu kitab, ya, kitab ulama-ulama terdahulu juga. Al-Masjidil Haram itu simbol apa? Kiblat. Apalagi? Persatuan. Ini kayak politik nih. Ketahuan nih bacaannya nih ya. Nonton beritanya ya. Apalagi? Bagus Ustaz. Al-Masjidil Haram itu simbol apa? Kalau kita
ke Masjidil Haram. Haram itu maknanya apa? Suci, terlarang, artinya terlarang. Kalau ada disebut hutan terlarang, itu hutan suci maksudnya. Nggak boleh dipotong, nggak boleh diambil, nggak boleh dijamah. Ketika orang ihram di Al-Masjidil Haram, di tanah haram, ada pantangannya nggak? Boleh nggak musyrik masuk ke kota haram? Nggak boleh. Maka beberapa masyayikh kami mengatakan minal Masjidil Haram itu adalah perjalanannya sahamba. Dia pertama kali adalah bab tauhid, karena Al-Masjidil Haram itu simbol tauhid. Jadi modal awal orang itu bisa menjadi hamba yang diisrakan Allah, dia harus kuat dulu. Ayyuharrim ma siwallah. Dia haramkan dirinya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu alam, itu penafsiran beberapa masyayikh, bukan penafsiran saya. Nah, ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang kita sebut juga Baitul Maqdis, ternyata dulu hampir setiap nabi pernah ke masjid itu. Dan itu adalah reuni akbar. Para anbiya 124.000 berkumpul di sana, dan semuanya menjadi makmum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sering saya berikan pertanyaan di jamaah kita dari bulan kemarin. Bagi antum masuk akal enggak orang yang hidup jadi imam, makmumnya yang udah meninggal? Gimana? Orang yang hidup siapa itu? Baginda Rasulullah SAW. Makmumnya paling yang berjasad yaitu 4 doang itu, Nabi Khidir, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Idris. Selebihnya itu apakah Allah beri jasad lagi? Tidak ada riwayat yang menyebutkannya. Cuma disebutkan para anbiya mereka bermakmum kepada baginda Rasulullah SAW. Dalam akidah Islamiyah ada namanya qudrah iradah. Sanggupkah Allah memberi mereka tubuh? Sanggup. Maka supaya sah mereka menjadi umat Rasulullah, itu mereka dikasih tubuh harusnya. Gitu. Walaupun cuma sesaat. Saya mau tanya lagi, lebih mulia nabi atau malaikat? Bener nih, serius. Malaikat boleh nggak bertubuh, berjasad ya? Dia menyerupai. Jangan-jangan hadir ini ada yang bukan orang, orang-orangan maksudnya. Karena banyak sekali riwayat di zaman Bani Israel, ada orang keluar dari rumahnya ditemuin seseorang, ternyata orang itu malaikat. Nggak usah di hadis, itu hadis Bukhari Muslim. Di kisah Sayyidina Ibrahim, beliau didatangi 3 orang. Ya, masih ingat? Hal ataka hadithul muqarramun. Kan itu ya? Itu gimana? Malaikat menyerupai 3 orang laki-laki. Itu yang hombrang-hombrang jatuh cinta sama mereka. Yang 3 ini. Ketika dihidangkan makanan, Nabi Ibrahim gak sadar. Bayangkan, sekelas Nabi itu gak langsung bisa memahami kejadian siapa yang di hadapan dia. Apalagi cuma wali, apalagi cuma seorang seperti kita ini. Baru ketahuannya apa? Pas ngidangin domba. Nah, ini guyonannya para habaib. Inilah dalil awal makan kubuli. Ya enggak lah, dulu kan mana ada nasi di situ ya. Nasi itu kan dibawa oleh orang-orang India. Ya, sama orang Indonesia, Thailand di belakangan ya. Mungkin dulu apa gitu, wallahu a'lam. Yang penting dihidangkan daging domba. Ternyata mereka enggak mau makan. Di sana kalau makan baru merinding Sayyidina Ibrahim. Apa kata beliau? Kalian bukan orang ya, baru nyadar. Jadi itu saking hobinya Sayyidina Ibrahim ikramud dhuyuf. Maka siapa di antara antum yang kalau ada tamu selalu menghidangkan makanan, itu insya Allah bersama Sayyidina Ibrahim nanti. Insya Allah. Mau? Kalau bersama Nabi kelasnya VIP. Bukan VIP lagi ya. Jadi para anbiya ini
Ini yang dirahasiakan. Apakah mereka diberi tubuh? Tapi secara akidah Ahlussunnah, apakah Allah sanggup menjadikan mereka bertubuh? Ya jawabannya tadi, lebih mulia malaikat atau nabi? Lebih mulia nabi. Karena lebih mulia nabi, mungkinkah nabi bisa berjasad? Mungkin aja. Ya. Oh, saya nggak pernah lihat ya. Antum nggak pernah lihat bukan berarti nggak ada. Nggak pernah merasakan, ya makomnya belum nyampe ya, gimana mau ngerasain? Di kitab Hikam, gimana? Karena kita bukan nabi. Isra itu perjalanan ruhani disebut dengan mukasyafah. Mi'raj itu perjalanan ruhani, dia gabungan dua, musyahadah yang tinggi, lalu mukasyafah yang tinggi dan musyahadah. Mukasyafah itu yang disebutkan di ujung ayat, linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Tujuannya untuk memperlihatkan kepada engkau, hai Muhammad, kepadanya, min ayatina. Maka ini jadi kaidah, miftahul mukasyafah ya'ud ila dhamirhu, ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang hanya dapat melihat yang benar dari mukasyafah itu cuma satu, min babi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lafaznya jelas, linuriyahu hu ay sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ayatina. Agar kami memperlihatkan kepada sang Muhammad ayat-ayat kami. Ini lafaznya. Maka dari sini ulama-ulama ahlul haqa'iq mengatakan ini kaidah azimah, bahwa tidak ada pengalaman batin yang sahih kecuali min babi Sayyidina Muhammad SAW, kecuali lewat pintu Sayyidina Muhammad SAW, lewat cinta beliau, lewat syariat beliau, lewat thariqah beliau, lewat haqiqah beliau dan ma'rifatnya beliau. Gak bisa yang lain. Gitu, gak mungkin. Mesti lewat Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, itu disebut halu. Ya. Beberapa waktu lalu ada orang datang ke Ribat, katanya mau memberantas haluisme. Ternyata dia lebih halu daripada saya. Ya. Dan yang dia sebut halu itu yang dialami oleh Imam Bukhari, oleh Imam Ghazali, oleh Imam Hakim Tirmizi, oleh Imam Ibn Arabi, oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Ketika kita sodorin begitu, ya nggak bisa nanggepin juga dia. Nggak bisa membedakan antara pengalaman batin dengan ngayal. Saya tanya tentang definisi halu aja dia nggak tahu. Haluisme dari mana ente? Ya. Membuat istilah itu mesti ada pertanggungjawaban ilmiahnya. Ism itu apa? Itu aja kami bingung. Ya. Kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Munqiz Minad Dhalal. Ini Indonesia punya Jatman namanya, Jami'ah Thariqah Mu'tabarah. Ya. Jami'ah Thariqah Mu'tabarah itu menyebutkan bahwa thariqah kami, thariqah tasawufnya Imam Ghazali. Oke, tasawuf Imam Ghazali. Imam Ghazali dalam kitab Al-Munqiz Minad Dhalal mengatakan apa? Orang kalau sudah Allah buka hijabnya, ini di bagian bab tasawuf, maka dia akan diizinkan Allah menyaksikan arwah, para malaikat, anbiya, aulia. Ini kalimat, apa dia halu? Apa Imam Ghazali halu? Ada berani bilang Imam Ghazali halu? Ya, jangan-jangan ente yang halu. Ya. Jadi Isra itu boleh disebut mukasyafah, batin yang disingkap oleh Allah sehingga seorang hamba menyaksikan bukan lagi dengan basar, tapi menyaksikan dengan basirah. Apa beda basar dan basirah? Kalau basar ya terhalang tembok, terhalang dia. Tapi kalau basirah dia tidak terhalang itu. Ini yang terjadi pada Sayyidina Umar, dizahirkan. Ketika lagi khutbah,
Dia berteriak kepada panglimanya yang sedang bertugas di wilayah Irak. Dia di Madinah. Mungkin saja. Kenapa? Itu yang disebut oleh Imam Al-Mursi. Makom dia kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Itu Sahih Bukhari. Pendengaran dia sudah diganti oleh Allah. Pandangan dia sudah ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka itu disebut abdal. Abdal itu secara harfiahnya diganti sifatnya. Harfiahnya diganti karakter dan kemampuannya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Law annaka la tasilu ilai illa ba'da fana'i masawik wa mahwi da'awik lam tasil ilaihi abada. Ya. Ini ada mitologi. Jadi bertasawuf itu banyak mitosnya daripada realnya. Dulu kawan-kawan saya kalau mau ngaji hikam itu ejekannya dahsyat. Lu mau ngaji hikam? Setengah jam sebelum jam sholat harus dan masjid tuh. Lu ada urusannya apa dengan itu? Itu masalah mau ngambil bab sunnah atau tidak, bab mustahab atau tidak. Ente kalau ngaji hikam udah nggak boleh dosa. Berarti kalau nggak ngaji hikam boleh dosa gitu. Logika apa itu? Logika apa ya begitu? Lebih mulia hikam atau Quran? Orang baca Quran, terus ada takdir dia berdosa, terus gimana? Tinggal tobat tuh, mudah. Gak usah kemudian mempersulit hidup. Kalau mau dikasih perbandingan, kira-kira seperti itu. Di hikam ada kalimat cara supaya kita bisa mengalami Isra rohani. Kalau Nabi SAW Isra Mi'rajnya udah pasti ruh dan jasad. Ini disebutkan di tafsir As-Sawi. Apa kata beliau? Kalau menurutmu bisa sampai kepada Allah, dimi'rajkan kepada Allah itu setelah kamu betul-betul bersih, setelah kamu betul-betul tidak ada lagi cacat di batinmu, la tasil ilaihi abada. Kamu tidak akan pernah mi'raj rohanimu. Jadi kalau mitologi tentang tasawuf ini enggak kita berantas, orang-orang akan enggak ada yang bertasawuf. Kalau mau bertasawuf ntar lupa dunia lo. Lu gimana mau ngelupain dunia? Masih makan, masih minum, masih kawin, ya kan? Enggak mungkin. Semakin orang bertasawuf dunia ngejar dia, bukan dia ngejar dunia. Nah, tapi ciri-ciri orang-orang yang dia cinta kepada Allah bukan dunia, dia melepas yang dia punya itu gampang. Kalau ada dia berbagi, kalau nggak ada ya dia bersabar. Nih, udah bisa begitu belum? Saya lagi belajar begitu. Kalau ada berbagi, jangan nunggu berbagi pas udah kaya. Kapan antum bakal jadi benar-benar kaya? Mulai berbagi itu dari sekarang. Dari sekarang kita udah mulai tabungan sedikit, mulai berbagi. Jangan nunggu kemudian numpuk duitnya. Nah, ini kita terjemah secara harfiah. Seandainya ada mitologi tentang tasawuf bahwa orang tidak usul kepada Allah illa tidak bisa mi'raj rohaninya kecuali ba'da fana'i masawik, setelah habis semua kesalahanmu, enggak akan ada lagi dosa, ente jadi orang suci dunia akhirat. Nah, begitu. Wa mahwi da'awik, hilanglah pengakuan-pengakuanmu, sombong-sombongmu, merasa-merasamu, ya. Lam tasil ilaihi abada. Kalau itu kriteria kalian tentang tasawuf, kalian tidak akan pernah bertasawuf. Kalau itu kriteria kalian tentang thariqah, tentang wusul, tentang sampai kesadaran bertuhan, bermi'raj rohani kepada Allah, maka kalian tidak akan pernah mencapainya. Ya. Ini makom sulit, tapi pasti ada jalannya. Toh orang dulu bisa menjalaninya, masa sekarang nggak bisa? Imam Bukhari cari satu hadis berapa bulan?
Berapa bulan Imam Bukhari cari itu hadis? 3 bulan tuh cepet. 6 bulan. Ada Imam Bukhari cari satu hadis, udah setahun baru ketemu orangnya. Itu Imam Bukhari. Maka menjadi ahli hadis dia bertahun-tahun. Sekarang antum coba cek Sahih Bukhari di Google, ketemu gak? Perlu berapa detik? Dulu 6 bulan, sekarang antum cuma 2 atau 3 detik, tergantung paketnya bagus, handphonenya luar biasa. Berarti untuk mendapatkan apa yang didapat orang terdahulu, ini pakai analog sederhana, saya belum pakai dalil, belum pakai dalil nas, nakli, akli aja dulu. Antum bisa dengan cepat mendapatkan hadis yang dulu Imam Bukhari nyari hadis innamal a'malu binniyat, dia berangkat dulu dari Uzbek ke Mekah. Antum bisa bayangkan 3-4 bulan. Gimana? Jika satu ilmu dahulu sekarang dapatnya sebentar, maka tenang aja, pengalaman rohani, ilmu-ilmu kerohanian juga begitu. Dulu sulit mencapainya, sekarang mudah mencapainya. Jadi ini bergerak barengan. Dan semua itu Allah sediakan untuk akhir zaman ini. Hadis sekarang gampang, ya. Saya nyari kitab sekarang tinggal telepon, besok datang kitabnya. Mau kita minta berapa dus, datang kitabnya. Kalau dulu enggak, kita jadi mahasiswa dulu aja sulit. Jadi 10 tahun yang lalu masih sulit. Sekarang katanya pandemi, katanya krisis, lebih mudah. Nah, maksud saya sederhana, bab kerohanian tambah mendekat akhir zaman, tambah cepat, ya. Jadi nggak usah khawatir kemudian mengatakan itu mau orang dulu, kita mah sulit. Justru yang sulit itu dulu, sekarang mudah. Coba dulu mau ngaji hikam, antum dulu ke gunung dulu loh. Mau ngaji hikam ke Padang dulu. Saya dulu ngaji hikam di Padang, Pak. Dan bolos-bolos sekolah. Tiap hari Jumat kita bolos. Maka saya ngaji hikam itu keputus-putus. Minggu ini ngaji, minggu besok lihat dulu gurunya datang nggak. Kalau nggak datang, telat dikit saya langsung kabur. Sekarang enak kan? Direkam lagi kan enak. Nggak perlu bolos-bolos. Diulang-ulang, enak bener antum ya. Nah, kalimat ini untuk menghilangkan apa yang kita bayangkan bahwa bertasawuf, merasakan kesadaran bertuhan yang dirasakan para wali-wali itu nggak mesti antum menjadi orang suci, gitu maksudnya. Saya nggak mesti jadi orang suci, karena jika engkau tasil ilaih, sampai kepada Allah ba'da fana'i masawik wa mahwi da'awik, kamu tidak lagi ada dosa, kamu jadi orang bersih sebersih-bersihnya, hati kamu bening sebeningnya, lan tasil ilaihi abada, kamu gak akan pernah menjadi kekasih Allah. Oleh karena itu, jangan heran nanti ada pemaksiat, tobat sebentar, dia mengalami pengalaman batin yang luar biasa. Ada orang penampilannya gak kayak ustadz, tapi kalau zikir rohaninya sudah koneksi ke siapa. Antum kalau kurang percaya, baca kitab Imam Notoilah yang lain, judulnya Lataiful Minan. Saya sampai sekarang gak pernah bosan. Dulu punya kitabnya satu, tahqiq Syekh Abdul Halim, gak tahu hilang. Kita beli lagi, baca lagi, khatam lagi, gak pernah bosan. Karena di situ para masyayikh kalau lagi zikir kadang rohaninya ketemu, rohani siapa, ketemu Nabi siapa, itu biasa. Saya lihat kemarin ada video, ada seseorang tiba-tiba dipermalukan oleh satu jamaah, cuma karena dia mengatakan saya berguru kepada rohani ini, ke rohani itu. Lalu dibikin malu sama orang. Ini terjadi karena mereka tidak lagi membaca kitab-kitab turas. Ya, baca kitab Lataiful Minan cukup. Di situ Sayyidina Abul Hasan Syadzili mengatakan, guruku dulu Ibnu Masyis, sekarang guruku langsung Jibril, Mikail, katanya gitu.
Antum kira-kira gimana tuh? Jibril, Mikail, Israfil, Warruh al-Akbar. Kalimatnya ngeri kali Pak. Saya baca itu aja, ini gimana nih kitab ini? Apa Ibnu Athaillah nggak takut dituduh sesat? Enggak, dia udah nggak takut. Dia nulis kitab itu karena tahu kebenarannya. Seandainya dia takut dicaci maki orang, dia nggak akan tulis kitab itu. Berarti wali-wali dulu udah selesai. Terus kenapa kita mundur? Kalau mereka sudah maju, kenapa kita mundur? Kita maju terus. Jadi mau orang bilang, Ar-Razi, ente jangan bahas hikam, itu kajian berat. Sorry, Ibnu Athaillah sudah buka, kenapa ente larang? Ya. Dan ini paling ajib, kitab tasawuf yang paling banyak syarahnya itu hikam Ibnu Athaillah. Dan hampir semua bahasa yang ada orang Islamnya. Bahasa Jawa ada Pak, disyarah oleh Syekh Soleh Darat, pakai bahasa Jawa. Utawi iku, ya, saya juga nggak paham tuh. Kita ngerti baru lihat terjemahannya. Di Johor ada ulama nulis, di Minangkabau ada, di Sulawesi ada, di Kalimantan ada. Ada yang sempurna selesai, ada nggak sempurna. Di India ada, di Persia banyak, di Turki masya Allah ada semua. Ini kitab paling viral sampai hari ini. Ya arifuhu al-wali wa ghairul wali. Wali nggak wali kenal kitab itu. Baik, clear ya. Jadi kalau belajar tasawuf nggak mesti nunggu suci, oke? Ya. Jadi antum nggak mesti jadi wali dulu baru ngaji hikam. Kebalik, ngaji hikam supaya jadi wali. Bukan jadi wali dulu baru ngaji hikam. Ya. Ada yang protes, ente kayak wali aja. Iya, saya wali anak saya. Ya. Bener itu ya. Emang standar wali apa sih? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Lalu belakangnya bab syariat. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Tapi yang paling inti di depan itu, sesungguhnya wali-wali Allah. Jadi kalau orang-orang kebanyakan melihatnya itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itu buahnya Pak. Wali itu enggak ada gundah gulana. Sedih manusiawi tapi tidak sampai putus asa. Dia ada rasa was-was, tapi tidak sampai membuat ragu bertuhan. Itu bedanya. Itu wali. Tapi kata kuncinya bukan di situ. Kata kuncinya di kata ala inna awliya Allah. Dalam bahasa Arab disebut mudhaf mudhafun ilaih. Awliya Allah itu makom tertinggi di bawah makom Nabi. Ketika nama dia, gelar-gelar dia ditempelkan pada nama Allah, itulah makom tertinggi. Aulia Allah itu paling tinggi, nggak ada lagi deh. Di atasnya Nabi. Nah, ngaji hikam itu bukan jadi wali dulu baru ngaji hikam. Wali mah nggak perlu kitab ini. Jujur saya pernah ketemu orang yang menurut saya dia wali. Bagi dia hikam cuma bagi pemula katanya. Ini yang ngomong seorang mursyid. Dari saya kecil tuh dia ngomong gitu, itu pemula. Wali, ada mursyid satu lagi dia bilang, oh enggak, itu pemula menurut dia. Kalau bagi saya, kata beliau, itu menengah. Nah, kalau yang kedua ini saya cerita aja, itu nama guru saya Abuya Al-Hasan Al-Basri. Dulu waktu saya masih umur 13 tahun ketika talaqi kepada beliau, beliau bilang, di atas hikam ini ada lagi kitab yang lebih tinggi. Dulu kita kira hikam yang lebih tinggi. Ternyata benar. Ini kolektornya ada Buya Zulasfi. Entah berapa dia punya kitab tasawuf. Aneh-aneh lagi judulnya. Tuh sampai sekarang waras-waras saja. Nggak ada gila. Wa ghatta, mana lagi kalimatnya? Walakin idza arada an yusilaka ilaihi satara wasfaka biwasfi. وغطى نعتك بنعته فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه. Ini kita mungkin ada yang senang harfiah, kita terjemahkan harfiah. Walakin tetapi jika dia hendak mengisrakan engkau, memi'radkan engkau, mewusulkan engkau, satara wasfaka biwasfi,
maka sifat rendahanmu akan ditutup oleh Allah dengan sifat keindahannya. Karena Isra Mi'raj itu melihat ayat-ayat Allah yang indah, maka matanya harus diperindah dulu. Harus diberi kacamata yang bagus. Matahari sanggup gak lihat? Gak sanggup lihat. Kenapa? Silau. Kalau pakai mata ini gak sanggup, kita harus pakai kacamata hitam. Kalau ada orang menyaksikan alam lain hanya dengan mata ini, dia pasti buta. Gak sanggup mata ini. Ya. Apalagi mata ini maksiat tiap malam, maksiat tiap hari. Ya. Nggak mau maksiat, iklannya maksiat. Sekarang tuh maksiatnya dianterin orang. Kadang-kadang kita yang anterin sendiri, mesen-mesen sendiri. Nggak ada orang yang bersih dari maksiat, nggak bisa udah. Wa ghatta na'taka bina'ti. Allah kemudian akan tutup sifat burukmu dengan sifat baiknya. Kalau matahari terbit, bintang kelihatan nggak? Paham maksudnya? Kalau cahaya nurullah terbit, maka semua kegelapan di batin akan hilang. Itu maksudnya. Ini kita malam hari butuh lampu banyak. Coba siang hari butuh lampu nggak? Cukup satu cahaya matahari. Dan semakin banyak manusia, mataharinya perlu nambah nggak? Satu aja mataharinya. Karena matahari nggak pernah butuh kita. Kita yang butuh matahari. Fawasalaka ilaihi bima minhu ilaik. Maka Allah mengundang kamu. Nah, Isra Mi'raj itu kan Allah mengundang. Maka lafaznya bukan sara, tapi asra. Dia yang mengundang Rasulullah SAW di malam hari untuk datang kepadanya. Nah, fawasalaka ilaihi bima minhu ilaik. Allah akan beri undangan itu kepadamu sehingga engkau sampai kepadanya. Engkau bisa mi'raj rohanimu kepadanya karena anugerahnya mutlak. Bukan bima minka ilaih, bukan karena amal baikmu, bukan karena sucimu. Oleh karenanya, normalnya orang kalau mau ditalkin itu wiridan 7-40 hari baru kuat kolbunya talkin. Tapi orang-orang tertentu ketemu semalam, ketemu sejenak dan guru sudah boleh ditalkin. Tapi itu nadir. Kata salah satu guru kami di Malaysia, Tuan Guru Jahid namanya, an-nadir kal adam, dia ngomong gitu. Jarang itu kayak nggak ada. Dulu guru dari guru-guru kami itu pendiri salah pesantrennya Buya Zul Asfi ini, namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Beliau lama ngaji di Mekah. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini dikabarkan oleh orang-orang Thariqah Naqsyabandiyah di tempat kami, saya punya sanad Quran kepada Syekh namanya Muhammad Arsyad bin Abdurrahman. Tapi dia seorang mursyid. Syekh Muhammad Arsyad ini punya murid dan muridnya punya murid. Itulah guru saya. Murid dari murid dia. Bercerita apa? Ketika beliau datang, Syekh Sulaiman Rasul ini ulama. Waktu di Mekah ngaji fikih, tapi belum belajar thariqah, tasawuf. Ketika terjadi beberapa perkembangan keislaman di kampungnya, maka dia mencari mursyid. Dan mursyid yang layak untuk ngajarin dia, karena hijabnya seorang alim itu dia harus cari orang lebih alim dari dia. Ya, padahal kalau dia bisa melihat bahwa ilmu itu anugerah dari Allah, dia nggak mesti bermursyid kepada orang yang lebih alim. Kepada mursyid aja nggak mesti alim. Dicarilah Syekh Muhammad Arsyad, seorang muqri, bisa membaca Al-Quran 7 qiraat dan hafiz Quran, namanya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdurrahman. Ini bukan Muhammad Arsyad Datuk Kelampayan Banjar, bukan.
Itu hanya semalam. Hikayat yang saya terima, ditalkin malam ini langsung pingsan seperti Nabi Musa. Malam besok baru bangun. Enggak perlu khalwat 40 hari, ijazahnya langsung keluar. Dijazahin langsung jadi mursyid. Udah rohaninya sudah berangkat sudah. Tapi tetap dia ikut suluk. Besok Ramadannya dia ikut khalwat. Apa maksud saya mengatakan ini? Allah itu suka-suka dia. Jika ada hamba yang dia kehendaki, gak mesti orang itu orang alim, gak mesti itu orang habib, gak mesti anak kiai, gak mesti doktor, bisa jadi orang awam. Orang yang mati masuk kubur itu ruhnya masih ada gak? Kalau masih ada, seharusnya bisa komunikasi dong, Pak. Ya, mungkin gak komunikasi? Nabi SAW itu sering mempertontonkan itu di depan para sahabat. Lewat di Ma'la nyapa, lewat di Baqi nyapa, lewat di Uhud nyapa. Bahkan kadang ngobrol. Ketika ketemu dengan di tempat habis ma'rakah, tempat perang yang di situ gugur orang-orang kafir Quraisy, apa kata Nabi? Oi, fulan, apakah kalian menemukan apa yang dijanjikan Tuhan kalian? Nabi ngajak ngomong. Meninggal baginda Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah, ketika Nabi Muhammad SAW dikubur, itu kalau kita ngubur, biar tanahnya kuat, kita injek-injek enggak? Apa kata Sayyidah Fatimah? Ya abtah, wahai ayahanda. Manggil ayahnya sudah dikubur. Itu Sahih Bukhari, Pak. Ada yang berani menentang Sahih Bukhari? Ya. Memanggil orang dikubur, ya abtah, wahai ayahanda, ya abati, kan maknanya begitu. Betapa teganya orang nginjek-nginjek kamu. Kira-kira gitu. Sayyidah Aisyah tinggal bersama kubur baginda Rasulullah SAW bertahun-tahun sampai ayahnya meninggal. Lalu kemudian masuk Sayyidina Umar di kubur situ baru dia keluar. Kuburion kan Sayyidah Aisyah. Pencinta kubur tidur di kuburan, Pak. Kenapa Sayyidah Aisyah kemudian keluar dari kamar, gak tinggal situ lagi? Karena dia menghukumi orang yang sudah wafat seperti orang hidup. Jadi gak boleh lagi buka hijab dekat kubur. Hati-hati nih ibu-ibu ya. Kalau datang ke kubur pakai hijab. Karena di sana mereka bisa nyaksiin kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang bukan Allah, inilah Isra Mi'raj versi Imam Nu'taillah. Kata beliau sederhana saja, Allah kalau mau memi'rajkan, mewusulkan seseorang, maka sifat dia akan diganti. Ya, kalau mau diganti, diapain? Ini yang disimbolkan di dalam hadis Imam Bukhari, baginda Rasulullah SAW dibedah dadanya. Jadi kata beliau, ketika aku di rumah Ummu Hani, tiba-tiba Sayyidina Jibril dan Mikail datang, lalu membedah dadaku dan mengeluarkan jantung. Di waktu kecil ada 2 noda hitam dibersihkan. Setelah dewasa udah gak ada. Cermin bersih digosok lagi, tambah terang. Nah itulah rahasianya. Qalbu Rasulullah itu sudah bersih, dibersihkan lagi. Akhirnya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Itulah maksudnya. Kalau yang di hadis itu simbol, karena itu alam antara tidur dan jaga. Baru beliau sallallahu alaihi wasallam menjaga. Artinya apa? Bapak Ibu yang bukan Allah, apabila seseorang akan Allah undang untuk hadir di hadiratnya, ya, fi al-hadrah al-hilahiyah, maka Allah akan membersihkan sifat-sifat orang itu. Sesaat itu aja. Setelah itu mungkin dia kembali lagi ke sisi manusiawinya, mungkin dia kotor lagi, tapi dia tidak akan pernah lupa dengan pengalaman itu. Inilah yang dikatakan oleh Imam Abdul Qadir Jilani. Apa kata beliau dalam Al-Fathur Rabbani, ketika seorang hamba, jadi maksudnya dirinya sendiri, berzikir duduk dalam khalwatnya, meninggalkan sisi basyariahnya, maka Allah datang mengenalkan diri kepadanya. Ana Rabbuka. Allah berkalam kepada Syekh Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, akulah Rabbmu. Ini yang sisi yang cerita benarnya.
Kalau cerita yang jeleknya itu yang mengatakan semenjak hari ini semua yang haram halal bagimu. Ini bukan yang itu. Bukan yang itu. Ini cerita yang benarnya. Kita kan taunya selama ini cuma kisah itu. Akhirnya kita nggak pernah percaya kalau ada orang mengalami ana rabbuka, kata Allah kepada dirinya. Padahal itu terjadi pada Imam siapa? Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau nabi atau bukan? Kalau beliau bukan nabi, berarti beliau seorang hamba Allah min ummati Sayyidina Muhammad SAW. Maka mungkinkah umat hari ini bisa mengikuti jejak beliau? Sanggupkah Allah memperkenalkan dirinya seperti dia memperkenalkan dirinya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani? Mungkin nggak? Mungkin. Jadi itu bukan bab khusus buat beliau. Nah, ini yang digarisbawahi oleh Imam Al-Ghazali, bahwa pengalaman ini yang disebut Mi'raj. Mi'raj itu bertemu Allah, Isra itu bertemu ayat-ayat Allah. Siapa yang mengalami itu? Setiap orang yang menghambakan dirinya kepada Allah. Nah, menghambakan diri itu bukan dengan banyak rakaat sholat, tapi dengan memahami bahwa dirinya hamba, baru sholatnya benar. Gitu. Itu maksud kita dulu mengatakan bahwa asy-syariah itu tabi'atun lil haqiqah, itu maksudnya. Syariat itu nggak akan pernah diterima oleh Allah kalau hakikatnya nggak benar. Hakikat itu dalam sholat itu niat. Innamal a'malu bin niat, itu bab hakikat. Kalau niat gak benar, sholatnya benar gak? Ya cuma orang kan gak mau paham. Ya. Kita sebutkan teks 1000 juga gak mau percaya. Yang penting kalau kita ngomong salah. Ya. Tapi alhamdulillah ruhani manusia hidup. Ya. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Sang fuad di dalam kolbu ini gak akan pernah salah. Meskipun orang-orang menentangnya, tapi yang punya fuad pasti mencarinya. Ya. Semoga fuad kolbu kita ini Allah terangi dan Allah izinkan menyantap rohaninya. Amin amin rabbal alamin. Sebelumnya salah satu guru kami mohon didoakan juga, tadi ada Kiai Aliyafi ya, mursyid kami juga, namanya Syekh Khatib Ilyas An-Naqsyabandi As-Sammani, dan juga ada guru yang sedang sakit, Syekh Tuanku Muda Sawir ya. Yang pertama umurnya 101 wafat. Kalau yang kedua sekarang umurnya 80-an, tapi memimpin zawiyah tarekat, surau tarekat dari umur 20. Dan setiap malam, hampir setiap malam dia kalau zikir nggak kurang dari 5.000 setiap malam. Dari umur 20 sampai sekarang, antum hitung berapa tabungan rohaninya. Ya. Mohon doa untuk beliau berdua dan guru-guru yang lain, mursyid-mursyid yang lain. Insya Allah sudah dekat Ramadan. Mungkin ini juga penutup kajian hikam sebelum Ramadan ini. Tawakuf dulu, mungkin gak bisa karena ada safar ya. Safar. Semoga nanti ba'da Ramadan ada lagi, insya Allah ya. Dan doakan juga kami, insya Allah dalam waktu dekat kita akan buat surau ribat, ada tempat suluknya di daerah BSD nanti. Nanti antum bisa ngaji lebih puas di sana. Sekarang kalau di ribat masih terbatas kan, sekarang yang ngajar Buya Zul Asfi dan beberapa ustadz, 70 orang sudah sumpek, AC-nya udah gak kuat. Semoga nanti bisa kuat. Nah, untuk semua ini 2 kali Fatihah. Pertama untuk guru kami Allah yarham Syekh Khatib Ilyas An-Naqsyabandi, dan yang kedua yang sedang sakit Syekh Tuanku Muda Sawir An-Naqsyabandi As-Samani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk semua hajat kita, yaitu ingin wusul kepada Allah, ingin rohani ini mendapat kesadaran kepada Allah, dan untuk hajat-hajat duniawi dan ukhrawi, mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Bismillah. Ya amin. Ya, fadhal Bang. Ada karena tawakuf
Sampai setengah 10 boleh. Baik, kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan, Kak Buya ada berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, angkat tangan aja, sebutkan namanya nanti. Ada dari ibu-ibu? Enggak ada? Oh, masih ada. Assalamualaikum. Nama saya Sahril. Saya ingin bertanya, kan kita sering mendengar dari para ulama-ulama rifat, katanya kalau kita belum mengenal Allah, itu kita sholatnya batal. Nah ini menurut Buya gimana? Yang kedua, ada juga yang punya pendapat, kenapa Nabi Musa itu berdoa kepada Allah, berarti dia belum mengenal Tuhan gitu. Nah itu kira-kira penjelasan Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diterima dan sah itu lain, Pak. Kalau ilmu fikih berbicara sah dan batal. Sah dan batal itu berdasarkan rukun dan syarat. Dalam rukun Islam, rukun sholat, adakah mengenal Allah? Enggak ada, adanya di syarat. Apa syarat wajib sholat? Muslim wajib sholat. Siapa muslim? Orang yang bersyahadat. Seharusnya dia sudah kenal Allah, minimal namanya. Ya, minimal apa? Mengenal Allah itu ada kelasnya. Paling rendah itu mengenal nama. Yang kedua mengenal af'al, perbuatan. Yang ketiga mengenal sifat. Baru puncaknya mengenal zat. Itu mengenal yang mana? Kita kenal nama Allah cukup. Udah muslim sudah. Kalau kenal nama Allah, karena nama tidak berpisah dari yang punya nama, pasti dia nggak akan syirik. Kalau sudah tidak syirik baru disebut mukmin. Ya. Tapi kalau kamalus sholat, kesempurnaan sholat betul mengenal Allah. Mengenal Allah itu hakikat. Sholat itu syariat, menjalankannya namanya thariqat. Beda nggak? Jadi sholat itu tujuannya apa? Menghambakan diri kepada Allah karena kita sudah kenal. Contoh gampangnya gini Pak, Bapak udah nggak kerja kan, udah pensiun kan? Ya. Dulu waktu kerja nggak kenal sama atasan, hormat nggak sama dia? Nggak hormat. Tapi kalau sudah kenal sama atasan kita hormat nggak sama dia? Patuh nggak sama dia? Cari muka nggak sama dia? Cari muka, dapat muka monyet. Kalau orang kenal kepada Allah, maka dia patuh kepada Allah. Sholat itu kepatuhan. Kalau ada orang sholat belum patuh, berarti dia sedang latihan sholat. Kita ini sekarang sedang latihan sholat. Bapak itu belum betul-betul sholat. Serius. Aqimis sholata lidzikri. Baru benar ini. Dirikan sholat, hakikatnya sholat untuk mengenalku, mengingatku. Zikri. Mungkin gak mengingat yang gak dikenal kan gak mungkin. Maka sholat, zikir itu wajib. Itu pasangannya. Kalau sholat tidak ada zikir, maka secara ilmu hakikat tidak diterima, bukan batal. Jadi kadang-kadang istilah fikih dibawa ke akidah, istilah akidah dibawa ke bab tasawuf, nggak nyambung. Ya. Orang yang ingkar kajian-kajian kita itu rata-rata dia ambigu, dia talfik, campur-campur istilah. Udah jelas kitab tasawuf dibacanya ala akidah, udah jelas bab akidah dibacanya ala fikih, udah jelas bab hakikat dibacanya versi fikih. Batal tidak batal itu bab fikih. Jangan salah bab, jangan salah istilah. Gimana?
Ada lagi Bapak Ibu? Yang kedua tadi apa? Nabi Musa. Berdoa itu nggak ada urusannya kenal dengan nggak kenal. Doa itu mukhul ibadah. Doa itu inti dari kenal. Apa arti doa, Pak? Doa itu bahasa Arab artinya apa? Minta itu bahasa modus itu. Minta itu bahasa Arabnya tolab. Kalau doa artinya apa? Memanggil, menyeru. Doa itu menyeru. Kalau saya mau panggil, hoi, siapa yang ngelihat saya? Kan nggak ada orang mau lihat. Di sono saya lihat ada namanya orang yang Abdullah, saya panggil, Abdullah, baru dia. Maka berdoa itu justru aslul ma'rifah. Orang ketika berdoa itu tanda ada asal ma'rifah dalam dirinya. Dia kenal kepada yang dia seru. Maka doa itu memanggil. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Katakanlah, berdoalah, serulah, panggillah Allah. Jadi doa itu, tolong terjemahannya dibenerin, bukan meminta saja. Doa itu memanggil, menyeru, bermanja-manja. Ya, saya ini orangnya tegar, Pak. Tapi kalau saya sakit, ada orang yang saya sayang, ibu, istri, atau saudara, itu saya bermanja-manja. Tolong saya. Gitu. Seneng, pengen dapat perhatian. Udah jadi mahasiswa saya masih ingat, almarhum ibu saya, itu saya sakit 2 minggu, hampir sebulan. Ya, pemulihannya sebulan. Itu tiap malam udah mahasiswa, nggak mau ibu saya pindah dari samping saya. Itu kan kayak baby tuh, orang udah mahasiswa. Kalau sakit masih pengen memaknya. Kalau nggak ada memanggil di saat butuh itu luar biasa. Ini pengalaman, Pak, biar paham doa itu gimana sih doa. Semoga antum nggak ngalamin yang saya alami. Ya. Awal saya menikah, saya kan nggak punya kerjaan nikah itu, Pak. Nikah itu nekat aja. Kita nikah, lagi S2, nggak ada kerjaan tapi tawakal ilallah. Karena saya yakin al-ilmu lebih manis dari kerja. Maka orang yang belajar satu ilmu pasti semut datang. Mesti rezeki pasti datang. Itu konsep saya dari dulu. Antum kalau nggak yakin amat jangan lakukan. Ini hanya untuk orang yang yakin. Ya. Hatta bapak saya nggak yakin. Kamu mau ngasih makan anak orang apa? Saya tanya. Masa orang Torekot nanya begini soal gitu? Bapak saya begitu langsung udah kamu nikah soal. Pernah kejadian. Uang saya cuma sisa 50.000, Pak. Kamu sakit, saya sakit, dia sakit, istri saya sakit. Yang saya kenal cuma siapa? Emak sama bapak saya. Kita nelfon bapak ibu, manggil Pak, mak langsung nangis. Memanggil nama ayah, panggilan ayah, Pak, mak, langsung nangis. Maksudnya apa tuh? Orang kalau ittirar, afaman yujibul muttarra idza da'ah, itu kalimatnya. Da'a, doa. Siapa lagi yang akan menjawab ketika ada seorang hamba hatinya sedang genting, hatinya sedang terpaksa, duit lagi nggak ada, baru manggil nangis. Jadi antum kalau lagi betul-betul ittirar kepada Allah, ini baru ke hamba, ini analog aja, cuma analog. Kita butuh kepada orang tua, kita lebih membutuhkan kepada Allah SWT. Antum doa apa sih nangis? Nggak ada nggak nangis. Dan sekarang nggak berani lagi Pak minta rezeki saya. Saya sekarang kalau menangisi, ya Allah, kenapa hamba ini masih maksiat? Hati ini kenapa belum? Kok masih begini? Oh ternyata dalam hikam udah ditulis begitu. Emang udah sunatullahnya. Dan ketika kami umroh kemarin, dapatlah satu hikmah. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku ingat kamu. Ya, benar. Tapi orang tidak akan mampu mengingat Allah kalau Allah tidak menggerakkan dia ingat kepada Allah. Benar. Ini bukan Jabariyah, ini cerita bab anugerah.
Di saat saya berzikir, berarti Allah sedang menghendaki saya menyebut namanya. Paham maksudnya? Di saat antum gak zikir, Allah lagi berkehendak apa? Allah lagi berkehendak kita melihat alam semestanya. Itu juga zikir. Maka bedakan nisyan dengan ghaflah. Wala takun minal ghafilin. Janganlah engkau menjadi orang yang sengaja lalai. Kalau nisyan tidak. Sudah berusaha khusyuk, enggak khusyuk-khusyuk. Itu namanya nisyan. Wazkur rabbaka idza nasita. Kapan engkau sanggup mengingat Allah? Jika engkau sudah nasita, engkau sudah nisyan. Itu kata Imam Najmuddin Al-Kubra. Nisyan ini dua, lalai, lupa. Pertama dia lupa kepada dirinya, baru dia ingat Allah. Itu namanya zikir khafi. Yang kedua, dia lupa alam semesta, dia kemudian ingat Allah. Itu namanya zikir jahar. Jadi seseorang berzikir jahar keras, itu bukan suara yang meninggi. La ilaha illallah, itu suara raf'us saut. Tapi zikir jahar menurut ahlul haqa'iq, ketika engkau memandang alam tapi engkau tidak melihat alam, yang kau lihat adalah sumbernya alam. Maka di saat kita melihat alam, mungkin lidah gak nyebut Allah, qalbu gak nyebut Allah, tapi kan kita ngelihat perbuatan Allah, ya kan? Zikir juga gak? Jadi orang kalau faham bab ini, dia tidak akan pernah lupa kepada Allah walaupun 1 detik. Antum gak akan mungkin bisa zikir subhanallah tiap detik, gak mungkin. Saya ahli talqin, alhamdulillah dapat ijazah lebih dari, gak usah sebut ya, takut antum takut disebut macam-macam lah sama antum ya. Dapat izin mentalkin zikir Allah, Allah, Allah. Tapi saya boleh jujur kepada antum supaya antum tidak mentakdis, mengkultuskan. Qalbu ini kadang dia fokus nyebut nama Allah, kadang tidak. Dan sekian tahun saya mencari jawabannya, baru dapat waktu malam Rajab kemarin, 27 Rajab. Waktu sedang melihat Masjidil Haram. Pagi-pagi mulai dari ba'da subuh sampai syuruk. Habis syuruk kayaknya malas hati ini mau sarapan. Karena lagi asik sarapan rohani. Mendapatkan sir fazkuruni azkurkum. Dan di alam ini kan kalau enggak namanya Allah, perbuatannya Allah. Kalau enggak sifatnya Allah dan pemiliknya zatullah. Jadi tubuh kita ini enggak boleh pisah sedikit pun dari nama Allah. Pisah mati. Maka kalau ada binatang mati itu dia enggak nyebut nama Allah lagi. Jadi setiap binatang, tumbuhan itu ada nama Allah, Allah titipkan di mereka. Kalau di riwayat hadis diberikan rasio yang bagus bahwa ada malaikat bertanggung jawab di pohon. Tapi menurut kitab Isrul Asrar Syekh Abdul Qadir Jilani enggak. Di situ ada sir. Ada ar-ruh an-nabat. Ya. Ruhun nabat. Ruh an-nabat. Jadi berdoa bukanlah tanda tidak kenal Allah, tapi berdoa itu menunjukkan bahwa ada aslul ma'rifah di qalbunya. Maka di hadis disebut mukhul ibadah. Ya, kalau saya boleh menyebut istilah lain, ad-du'a simatul walayah. Doa itu ciri khas kewalian. Itu. Wali itu kenal sama yang dia panggil. Kalau nggak kenal, kalau panggil istri kan nggak ada yang lihat. Tapi panggil nama dia pasti dilihat. Berani manggil orang pakai oi? Hah? Coba manggil Allah pakai oi. Oi. Bisa nggak? Enggak. Di jalan ketemu orang kita panggil, yang kita panggil namanya atau tubuhnya, tangan gitu nggak? Namanya atau gelarnya. Mungkin dia dulu rektor kita, Pak Rektor, walaupun dia bukan rektor lagi. Jadi yang dipanggil apa? Nama dan gelar. Ya, Pak DKM.
Oke, barangkali itu ya. Jadi tolong diluruskan Pak, ngaji ma'rifat tuh harus hati-hati, ngaji hakikat. Karena ya, banyak orang tergelincir di situ. Kita berdoa semoga Allah menjaga kita semua. Gimana? Masih lanjut? Ya. Marrah wahidah. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya baca dalam kitab karangan Syekh Imam An-Nawawi. Dalam kitab itu dijelaskan dalam Banten. Syekh. Maaf. Di situ ada materi yang menjelaskan tingkat keunggulan makhluk. Di antaranya dijelaskan oleh Syekh Ahmad Marzuki. Jadi tingkatan ini para nabi dan rasul lebih unggul daripada malaikat. Yang lebih unggul daripada nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Nah, pertanyaannya Bu ya, kenapa setelah Nabi Muhammad itu Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain? Sedangkan kita tahu bahwa nabi itu banyak. Kenapa Nabi Muhammad baru Nabi Ibrahim? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sayyidina Ibrahim itu sebutannya Abu Tauhid. Abu Tauhid. Apa arti Abu Tauhid? Abul Muwahhidin, bapaknya ahli tauhid. Dan tidak ada nabi dari Bani Israel, dari Bani Ismail, orang-orang Arab, bahkan dari jalur Siti Konturo yang jadi orang Asia Timur, Asia Tenggara seperti kita, kecuali keturunan beliau. Kecuali keturunan beliau. Jadi insya Allah wali-wali Allah yang ada di negeri kita itu keturunan Siti Konturo. Insya Allah. Kita nggak bisa mastiin juga. Ya. Tapi di hadisnya begitu, bahwa Siti Konturo adalah istri Sayyidina Ibrahim yang melahirkan orang-orang Asia Timur dan Tenggara. Wajahnya ya kayak kita ini. Jadi bukan kita dari Cina atau Cina dari kita. Karena secara DNA kita lebih tua daripada DNA orang Cina. Lebih tua 10.000 tahun dari orang Yunan. Itu penelitian terakhir dan itu paling valid. Ya, paling valid. Jadi bukan orang Cina itu kampung kita, bukan. Ya, mungkin mereka yang dari kita. Wallahu a'lam bis-shawab, ya. Satu lagi kali Ibu ya, dari ibu-ibu nih biar adil. Maaf. Nah, belum selesai. Sedikit lagi. Jadi kalimat yang ditulis oleh beliau Syekh An-Nawawi Al-Bantani mengenai kenapa Nabi Ibrahim yang ada, jadi paling tinggi Nabi Muhammad SAW, di bawahnya Nabi Ibrahim, karena semua Nabi ajaran tauhidnya dari beliau. Tapi Nabi Ibrahim nurnya dari siapa? Ya. Jadi nurnya ini dijelaskan di kitab Sirrul Asrar dan juga di kitab Syifa. Nur itu setelah Allah ciptakan, Allah masukkan ke Nabi Adam, berpindah ke Nabi. Kita tidak percaya reinkarnasi, Pak. Tapi di luar sana ada orang-orang beragama lain menyebut itu reinkarnasi. Nurnya pindah ke Nabi Nuh, mereka nyebut itu reinkarnasi. Bagi saya bukan. Itu bukan reinkarnasi. Itu hanya Allah yang tahu istilahnya apa. Kita nggak usah istilahkan, ya. Tapi saya ketemu beberapa guru belakangan dan dia menyebut dengan istilah tawarus atau tanazul. Turun, nurnya turun, dan nur itu tidak akan berhenti sampai kiamat. Karena kalau berhenti kiamat. Makanya al ulama warasatul anbiya. Nur itu masih berkembang sampai hari ini. Semoga kita yang hadir malam ini dapat percikannya. Amin ya rabbal alamin, ya. Jadi tidak mesti orang yang lebih tua, lebih awal, lebih mulia. Ini dalilnya Nabi Muhammad SAW lebih mulia dari Nabi Adam, lebih mulia dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, pada dia belakangan. Maka bapak-bapak
yang lebih tua secara biologis dari saya apresiasi masih mau ngaji sama anak muda. Barakallahu fikum. Ya. Silakan. Assalamualaikum Buya. Saya mau menceritakan pribadi saya. Ketika paman saya mau meninggal, itu saya mendapatkan amalan. Nah, ketika beliau meninggal dunia, saya menyebut nama beliau aja sampai nangis-nangis. Sampai saat ini pun saya tidak bisa melupakan beliau. Padahal saya tuh tidak dekat dengan beliau ya, almarhum itu. Nah, bagaimana untuk amalan itu? Karena ketika saya memakai amalan itu, ibadah saya menurut saya lebih baik. Maksudnya lebih mendekatkan diri dengan Allah. Amalannya apa? Seperti istighfar, Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Itu sebelum. Kalau untuk tidurnya seperti sunahnya Rasulullah, pada Sayyidah Fatimah untuk diajarkan. Zikir Fatimah. Itu aja. Ya, untuk sampai saat ini setelah dia setahun, saya masih tetap mengingat beliau sampai benar-benar menangis ketika mengingat dia. Itu aja sih. Terima kasih Abu ya, mohon arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika mengingat beliau agak berat, ingat kita aja ya. Ingat kajian malam ini. Tapi saya tambahkan, setiap kali mau wirid, perbaharui la ilaha illallah, jaddidu imanakum biqauli la ilaha. Maka kita lengkapi dengan syahadat. Jadi setiap kali mau beramal, mau sholat, syahadat dulu. Mau sholawat, mau baca Quran, syahadat dulu. Kenapa? Dalam hadis Nabi disebutkan, ya, badiru bil a'mali fitanan. Segeralah kamu beramal soleh. Kenapa? Nanti ada masa yumsi, ya, ar-rajul mu'minan wa yusbihu kafiran. Pagi dia mukmin, sore dia kafir. Ini bukan kafir khuruj minal millah murtad, tapi kafir hakikat. Atau kalau bahasa Imam Nawawi Dimashqi, itu kufur nikmat. Yang bahaya itu kufur mun'im, pemberi nikmat. Nah, itu batal akidahnya. Kalau kufur nikmat masih bisa diselamatkan. Jadi kita nggak tahu apakah dalam perjalanan bekerja ada yang terlepas di kolbu ini. Maka setiap kali beramal syahadat. Nah, insya Allah setelah itu akan amal. Apa yang kurang dari ibu? Tidak memfatihai beliau. Jadi mulai malam ini kalau mau beramal, ya, fatihain beliau dulu, baru baca wiridnya. Insya Allah, kalaupun nanti nangisnya akan bisa diatasi dengan fatihah. Karena fatihah itu berangkat meninggalkan makhluk menuju khalik. Itu isi fatihah. Iyyaka na'budu, ya, itu sudah hilang semua udah. Jadi kalau ada orang masih galau dengan makhluk, itu baca Al-Fatihah dan banyak-banyak baca iyyaka na'budu, langsung hilang itu. Obatnya ada di Fatihah. Jadi beliau sebenarnya sudah kasih wirid obat itu Fatihah. Cuma mungkin ada beberapa guru itu nggak enak. Kamu baca Fatihah buat saya, itu nggak enak. Ya nggak sopan aja. Tapi murid harus tahu diri. Fatihain gurunya, nggak mesti nunggu dia mati. Ya. Banyak yang nanya, loh kan masih hidup, kok kirim Fatihah? Memang kirim Fatihah untuk orang mati. Kita kirim Fatihah kan buat ruhnya, supaya kekayaan rohaninya melimpah kepada kita. Kalau tubuhnya nggak perlu kita fatihain, ya dia udah menjatah sendiri sama Allah. Jadi fatihahnya kita itu lifaitir rahmah, supaya rahmat Allah yang ada dalam diri orang itu mengalir kepada kita. Itu rahasia Fatihah. Tapi bagi ahli thariqah disebut mahar berguru. Mahar berguru itu kalau masih hidup, masih meninggal. Kalau masih hidup antum ya kasihlah dia hadiah. Kalau masih ada keluarganya, kasih hadiah buat keluarganya. Ya. Hadiah ya semampu kita lah beri. Membahagiakan guru itu luar biasa. Itu cara paling cepat menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tempat saya orang enggak ngamalin macam-macam, enggak sempat. Dia cuma tukang masak gurunya. Setiap gurunya lapar, nasi sudah ada. Apa katanya? Masya Allah,
Ananda, semoga Allah memberkahimu. Itu orang yang wiridan di surau belum ada yang didoain satupun. Belum. Malam Lailatul Qadar semua orang tertidur, dia yang bangun sendiri. Dia lagi dulu kan masih pakai kayu la ilaha illallah, masuk la ilaha illallah, semuanya pakai la ilaha illallah. Itu api nggak berasa panas sama dia, kakak dia gini-gini aja mana. Ya, karena dia nggak ngeliat api, dia ngeliat yang lain. Ada orang yang sadar saat dia Lailatul Qadar, ada yang tidak. Ada yang dia cuma zikir aja, dia nggak tahu kalau itu Lailatul Qadar. Nggak ada masalah, nggak mesti ada pengalaman aneh-aneh. Jadi bahagiakan guru. Ya. Jangan pernah berpikir apakah guru ingat saya. Tapi pikirkan apakah saya selalu ingat guru. Jadi kalau ketemu sama guru di jalan jangan bilang, ingat saya nggak? Lo guru itu muridnya banyak. Soal adab kita begitu. Cuma kalau yang sudah terlanjur, nanti kalau ketemu lagi jangan begitu. Ya, sebanyak itu tamu dia, murid dia, masa dia ingat ente? Ente siapa? Kecuali ada sesuatu yang berkesan. Nah itulah namanya cari perhatian guru. Cari perhatian itu ngasih hadiah, datang berkunjung. Kalau nggak datang berkunjung, ya senangkan hatinya. Maka dia akan ingat terus. Maka dalam kitab disebut ya, di Syarah Hikam juga Imam Sya'rani, jangan kamu tanya kepada gurumu, ingatkah engkau kepadaku? Tapi tanyailah dirimu, seberapa ingat kamu kepada gurumu, sebanyak itulah kamu bisa ingat Rasulullah SAW. Sebanyak apa kita terkenang ajaran Rasulullah, indahnya Rasulullah, akhlak Rasulullah, rindu kepada Rasulullah, maka sekencang itulah. Ini yang disebut di dalam hadis Nabi, hadis Qudsi. Siapa yang datang kepadaku berjalan. Ya, Allah, aku datang kepadanya berlari. Maksudnya apa? Siapa yang datang kepadaku berjalan, menjalani ajaran kekasihku, aku akan jemput dia. Dia datang jalan, aku lari. Cepat sekali. Itu yang disembunyikan dalam isyarat hadis ini. Ya. Jadi kita tertatih-tatih bangun malam hari, terus saja lakukan terus. Nanti di satu saat, ini sebagai penutup di Syarah Hikam, ya, satu saat di saat saya sudah nggak ambisi mau mi'raj, sudah nggak berangan-angan mau wusul, udah nggak minat lagi mau kasyaf, tidak kasyaf, sudah netral dan nol kalbunya. Kata Imam Abul Abbas Al-Mursi, guru Ibnu Athaillah Sekandari, la yasilal abdu ilallah wa huwa mustahin ilal wusul. Seseorang tidak akan sampai kepada Allah jika dia masih bersyahwat pengen wusul, jika dia berangan-angan ingin kasyaf, ingin sakti, ingin dapat Lailatul Qadar. Gak usah ditunggu-tunggu, jadikan kullal lail Lailatul Qadar. Apa ciri-cirinya? Mulai malam ini antum jangan kurang witirnya 3, kalau bisa 11. Ya. Biasanya nonton dulu nggak kalau malam? Bener? Nih, bener nih. Kapan witirnya? Setelah nonton. Ngantuk-ngantuk antum terusin. Ya. Lawan. Ini sudah deket, nggak nyampe berapa hari lagi nih? 23. Sudah ini Syabannya udah berapa nih? Berarti nggak nyampe 25 hari lagi. Ini udah nggak ada ceritanya. Tiap malam antum sudah hampir wajib witir. Oke? Ngaji hikam nggak? Beneran nih ngaji hikam? Oke, tiap malam witir. Saya nggak bilang wajib loh ya. Hampir wajib. Pengen dicintai Allah, pengen wusul tanpa susah payah, autiru walau biraqah. Berwitirlah tiap malam. Ya, nanti ada masa di saat kita nggak berangan apa-apa, antum mengalami suatu pengalaman yang luar biasa indah.